Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Melihat adegan ini, Ji Lianjun sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ji Cheng juga bernapas dengan cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku secepatnya. Li Lianjun meraih bahu Li Meiyan dengan penuh semangat, ingin tahu apa yang terjadi. Li Meiyan tersipu, beraninya dia mengatakannya, dia tidak bisa menceritakan kisah tidur dengan Chen Ping di depan semua orang. Nak, di mana Tuan Qin? Saat ini, Li Lianying juga datang bersama orang-orang, termasuk orang-orang Jumanyan. Melihat ayah mereka datang, Li Yue dan Li Meizhen bergegas maju dan ingin menarik Li Lianying ke samping untuk berbicara. Namun, Ji Lianying membuang mereka berdua dengan tidak senang dan berkata, "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja di sini." Istana Tuan Qin tidak mau bicara. "Di mana Tuan Qin? Mengapa Anda tidak melihatnya?" Kata-kata Li Lianying membuat Ji Yue dan Li Meizhen menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat kedua orang itu, Li Lianying tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ya ampun nak ini, anakku." Menghadapi raungan Qin Hetian, Ji Hou hanya bisa berkata dengan hati-hati, "Qin, Tuan Qin, dia sudah mati." Ledakan, kata-kata Ji Yue menghantam kepala Qin Hetian seperti sambaran petir. Bahkan Ji Lianying pun tertegun di tempat. Dia tidak menyangka Qin Jingyu akan mati. "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Ji Lianying bertanya dengan cemas. Tuan Muda Qin menyadari asal-usulnya. Dia menyerap aura dari sumber aslinya, tetapi Tuan Muda Qin menyerap terlalu banyak. Tubuhnya tidak tahan dan dia meledak dan mati. Kata Li Meizhen. Ketika Ji Lianying mendengar tubuhnya meledak dan mati, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. "Omong kosong, bagaimana kakak tertuaku bisa meledak dan mati? Pasti ada yang membunuhnya. Apakah itu Chen Ping? Apakah dia membunuh kakak tertuaku?" Qin Jingyun meraung. "Ya, anakku tidak mungkin mati karena ledakan. Pasti ada yang melukainya di dalam. Katakan padaku, apakah ada yang menyakiti anakku?" Tai He Tianjin berbahaya, dan matanya menjadi merah. Kalian berdua berkata, apakah Qin Gongzi dibunuh oleh mereka? Ji Lianying mengacu pada Chen Ping dan mereka berkata, terlepas dari bagaimana Qin Jingyu meninggal, Li Lianying harus menarik tanggung jawab ini di kepala Chen Ping. Karena hanya demikian, Qin dia jenius akan menargetkan Ji Lianjun dengannya. "Ayah, tidak, iya." Ji Yue ingin menjelaskannya, tetapi ditampar oleh Ji Lianying. "Campurkan buku itu, saya biarkan Anda merawat Qin Gongzi, tetapi Anda membiarkannya dibunuh, dan Anda tidak berani mengatakan yang sebenarnya." Setelah Li Lianying menamparkan Li Yue, dia memandangi Qin Hetianyao, "Istana Qin, itu pasti menyakiti putra Anda, dan sekarang kami berdua bekerja sama dan tidak pernah membiarkan mereka pergi." Qin Hetian marah pada awalnya dari Chen Ping, dia tidak percaya bahwa putranya sudah mati. "Saya ingin membuat mereka hutang darah dan darah." Qin Hetian penuh kemarahan, dan suasana horor di tubuhnya terus dipenuhi. Merasa Qin dia napas mengerikan Tian, semua orang mengerutkan kening. Terutama Ji Lianjun, dia tahu bahwa pertempuran yang buruk akan dimulai. "Ji Cheng, jangan lupa menjelaskan bisnismu." Ji Lianjun berkata kepada Ji Cheng. Ji Cheng mengangguk, matanya tidak berdaya. "Berani membunuh anakku, aku menginginkanmu." Qin Hetian meraung, tubuhnya sedikit terguncang. Di depan Chen Ping, melihat ini, Ji Lianying segera mengikuti orang. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Saudara, Qin Gongzi terbunuh di tanah leluhur itu, tetapi dia memesan keluargamu, tetapi orang luar ini tidak memesan keluarga, tetapi diam-diam memasuki tanah leluhur dan melukai Qin Gongzi. Apakah kamu akan menyerahkannya?" "Datang."
Ji Lianying bertanya pada kualitas militer Ji Lian. Paman kedua, jangan menyemprot orang dengan mulut darah. Lalu Qin Jing meninggal karena ledakannya sendiri. Anda bertanya kepada anak-anak Anda. Mereka juga melihatnya. Ji Meiyan berkata kepada Ji Lianying. Tidak perlu bertanya, itu terbunuh. Ji Lianying sekarang hanya ingin menemukan alasan. Adapun perasaan yang sebenarnya, apa situasinya, itu tidak penting sama sekali. Ayah, jangan bingung, Qin Gongzi adalah diri sendiri. Li Meizhen berteriak, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Ji Lianying melirik Ji Meizen itu. Ayah, Qin Gongzi adalah eksplosi diri. Tidak masalah jika Anda mengikuti orang lain. Jangan terjerat dalam Hu Yue. Ji Yue melangkah maju dan berjuang untuk menarik Ji Lianying. Jika Ji Lianying tidak dapat dicegah pada saat ini, maka denyut nadi mereka akan benar-benar hilang. Apakah kalian berdua minum obat yang salah hari ini? Wajah Ji Lianying luar biasa. Saya tidak mengerti anak-anak saya, dan tiba-tiba saya tidak membantu diri mereka sendiri. Ini sudah berakhir. Ayah, jangan terobsesi dengan obsesi. Taizu berbicara dan membiarkanmu menemaninya satu sama lain. Semua hal kita, Taizu tahu dengan jelas. Ji Yue berkata dengan cemas. Pucat, Taizu tidak bisa pergi ke area penyewaan sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kamu harus berbohong padaku? Ji Lianying tidak percaya sama sekali. Bagaimana mungkin Taizu tahu sesuatu di luar? Tapi tepat setelah Ji Lianying selesai berbicara, suara lama tiba-tiba datang dari langit. Binatang jahat yang bukan berbasa-basi, saya tidak terburu-buru, biarkan saya berguling, suara Taizu berasal dari aula leluhur. Setelah mendengar suara ini, anak-anak dari keluarga Ji semuanya terpana, dan Li Lianjun buru-buru berlutut ke tanah. Anak-anak lain dari keluarga Ji juga menyembah semua berlutut. Karena selama bertahun-tahun, mereka telah mendengar suara Taizu di luar tanah leluhur selama bertahun-tahun. Mata Ji Lianying melebar, dan matanya menakutkan dan luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa hatinya memikirkannya, itu bahkan mengejutkan Taizu. Ayah, kamu tidak cepat memasuki tempat yang sama. Jika leluhur marah, semua orang dalam denyut nadi kita sudah berakhir. Ji Yue mengingatkan Ji Lianying. Wajah Li Lianying membosankan, dan akhirnya bangun perlahan dan berjalan menuju tanah leluhur. Kembali dari jalan yang hilang. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia segera berteriak. Dia datang ke sini demi Ji Lianying. Jika Ji Lianying tidak memberontak, lalu apa gunanya dia datang ke keluarga Ji? Selain itu, tidak mungkin orang yang dibawanya bisa mengalahkan keluarga Ji. Li Lianying sepertinya tidak mendengar apapun dan akhirnya menghilang ke tanah leluhurnya, adapun hukuman apa yang akan diterimanya, tidak ada yang tahu. Li Yue dan Li Meizhen menyaksikan ayah mereka berjalan ke tanah leluhur, meski enggan menyerah, mereka tidak punya pilihan. Siapa yang membuat mereka mengabaikan keselamatan keluarga Ji dan berkolusi dengan pihak luar untuk merebut posisi kepala keluarga Ji? Setelah Ji Lianying memasuki Xiangdi, Li Yue dan Ji Meizhen segera membawa anak-anaknya ke Ji Lianying. Di depan tentara Kompi, Li Yue dan Li Meizhen berlutut di depan Yu Lianjun. Paman, kami sangat terobsesi sehingga kami mengikuti ayah kami dan melakukan banyak hal yang menyakiti keluarga Ji. Mohon maafkan saya, Paman. Ji Yue dan Ji Meizhen berlutut di tanah dengan tulus dan terus bersujud. Pada saat ini, mereka pasti mengakui kesalahan mereka dengan tulus. Mereka tidak lagi memiliki sedikit pun tanda pemberontakan. Bahkan Taizu telah berbicara, beraninya mereka berpikir sedikit pun. Terlebih lagi, kini Li Meiyan telah membuka ruang asal dan menyadari asal-usul nenek moyang keluarga Li mereka. Garis keturunan mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebut posisi kepala keluarga. Bangunlah, ketahuilah jalan pulangmu, akui kesalahanmu dan perbaiki. Ji Lianjun tidak mempermalukan saudara-saudari Ji Yue. Lagi pula, Ji Lianjun tidak ingin melihat anak-anak keluarga Ji saling membunuh.
Qin Hetian di samping melihat pemandangan di depannya, dan paru-parunya hampir meledak. Dia membawa orang ke sini jauh-jauh hari, tetapi sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa, dan salah satu putranya telah meninggal. Tuan Istana Qin, karena putra Anda meninggal karena penghancuran diri, saya pikir Anda tidak perlu tinggal di keluarga Ji kami. Batang, Ji Lianjun memandang Qin Hetian dan bertanya. Wajah Qin Hetian penuh ketidakpuasan, tapi dia tidak bisa marah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Ji. Jika terjadi perkelahian, tidak ada satupun dari mereka dari istana judi yang bisa pergi. Mengerti, Qin Hetian mengertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Ayah, mengapa kamu membiarkan dia pergi? Kamu harus memberi mereka pelajaran. Li Meiling melihat ayahnya membiarkan orang-orang dari istana Juman pergi, dan dia sedikit tidak puas. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh, dan tidak ada gunanya kita memprovokasi mereka. Kali ini, keluarga Ji kami tidak saling membunuh. Itu sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan padaku secepatnya, apa yang terjadi padamu di tanah leluhur, dan mengapa adikmu tiba-tiba membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Li Lianjun ingin tahu bagaimana Li Meiyan melakukannya. Ayah, mari kita bicarakan itu saat kita kembali. Ji Meiling tahu bahwa berbicara tentang Ji Meiyan di depan banyak orang pasti akan membuat Li Meiyan malu. Jadi bersiaplah untuk kembali dan membicarakannya. Oke, ayo kembali. Ji Lianjun mengangguk. Ketika dia kembali ke rumahnya, Li Meiling menceritakan semuanya pada Ji Lianjun. Ketika Ji Lianjun mendengarnya karena kombinasi Ji Meiyan dan Chen Ping, bakat dan garis keturunan Ji Meiyan berbeda dengan Ji Meiyan. Bagi orang awam, saya terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping sebenarnya adalah keturunan tertinggi, setelah seorang wanita berhubungan seks dengan Chen Ping. Keduanya bisa ubah bakat dan garis keturunan. Ini sungguh keterlaluan. Pada saat ini, mata Ji Lianjun yang menatap Chen Ping menjadi sedikit istimewa. Hal ini membuat Chen Ping panik. Chen Ping buru-buru bangun dan ingin pergi. Tuan Chen, tetap di sini. Saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Chen. Ji Lianjun buru-buru menghentikan Chen Ping, lalu melambaikan tangannya untuk biarkan semuanya pergi, kiri. Asteris Tuan Ji, saya sedikit lelah, jadi saya akan istirahat dulu. Setelah semua orang pergi, Ji Lianjun menatap Chen Ping dengan mata berbinar, seolah sedang melihat harta karun. Chen Ping merinding saat melihatnya. Mungkinkah Ji Lianjun mendengar bahwa tidur dengannya dapat meningkatkan bakat dan garis keturunannya, jadi dia juga berpikir. Memikirkan hal ini, Chen Ping hampir muntah. Tuan Ji, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Chen Ping bertanya, menahan keinginan untuk muntah. Tuan Chen, saya punya permintaan yang tidak baik, tapi saya sedikit malu untuk mengatakannya. Ji Lianjun tampak sedikit gugup. Ketika Chen Ping melihatnya, bulu kuduknya berdiri, dan dia segera berkata, karena aku malu mengatakannya, aku akan pergi. Chen Ping ingin pergi, tapi dihentikan oleh Ji Lianjun. Tuan Chen, seperti kata pepatah, pahlawan cocok dengan kecantikan. Lihat, ada cukup banyak gadis di keluarga Ji kita. Saya harap Tuan Chen dapat memilih beberapa dari mereka dan menggabungkannya dengan mereka. Tentu saja, tidak peduli dari segi bentuk atau penampilan, Tuan Chen menyukai semua orang, dan mereka semua sempurna. Tubuh. Petik 1. Tuan Chen, mohon tinggal di rumah Ji saya lebih lama lagi agar saya bisa menghibur Tuan Chen. Kata Ji Lianjun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Jika pria lain mendengar permintaan ini, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Tapi wajah Chen Ping meringis, dia ingin mengurungnya dan membesarkannya sebagai babi peternakan. Chen Ping menatap mata Yu Lianjun dan tidak berani menolak saat itu juga. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tuan Geng, izinkan saya istirahat dulu dan memikirkannya. Oke. Ya,
Tentu saja Tuan Chen harus istirahat yang cukup agar memiliki tenaga. Ji Lianjun memandang Chen Ping seperti itu, dan dia mungkin dalam masalah, jadi dia berkata dengan gembira. Chen Ping keluar dari rumah Ji Lianjun, dan dia berkeringat tanpa menyadarinya. Dia merasa bahwa dia akan pergi, jadi dia pergi dengan tenang di malam ini. Jika dia benar-benar dibesarkan seperti babi yang sedang berkembang biak, meskipun Chen Ping sangat kuat, cepat atau lambat dia akan menjadi manusia.